juga anak dengan mendidik 100 relawan yang merupakan perwakilan dari beragam unsur masyarakat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Musi Banyu Asin, Yudi Hesnandi mengatakan, pelatihan ini diikuti oleh perwakilan organisasi perempuan, Karang Taruna, guru bimbingan konseling anak, RSUD, Dinsos Musi Banyu Asin, Forum Anak dan organisasi terkait lainnya, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, koordinasi dan kerjasama pengelola dan juga calon pengelola pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak untuk mengoptimalisasi layanan pada masyarakat, khususnya perempuan dan anak di daerah tersebut. Provinsi Sumatera Selatan memiliki sekolah filial yang didirikan khusus untuk anak-anak suku anak dalam atau SAD di Kabupaten Musi Banyu Asin setelah resmi dioperasikan pada PT MBJ, sebuah perusahaan penyedia logistik dan infrastruktur. Perwakilan PT MBJ Anton Wasito di Musi Banyu Asin mengatakan, pendirian sekolah filial atau sekolah kelas jauh di pedalaman itu terrealisasi atas kerjasama PT MBJ dengan Dinas Pendidikan Musi Banyu Asin. Kita ke informasi terakhir, sahabat kreatif. Dokter dan juga dosen klinis Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman, Dr. Gigi Victoria Dewanti Afriana, mengatakan makanan dan minuman dengan suhu ekstrim bukan penyebab gigi sensitif, melainkan pemicu rasa ngilu pada gigi yang sensitif. Secara umum, gigi sensitif disebabkan oleh dua hal. Pertama, terkikisnya bagian luar terluar atau email yang membuat bagian dentin atau lapis kedua gigi tidak terlindungi. Menurut Vicky, perawatan yang tepat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah dengan rutin menyikat gigi minimal 2 kali sehari dan memeriksakan ke dokter gigi 6 bulan sekali meskipun tidak ada keluhan. Sahabat kreatif, demikian info Pro2 untuk hari ini, dan selanjutnya program kita adalah Pro2 Goes to Campus. Informasi terkini, info Pro2, info Pro2, info Pro2, info Pro2. RRI Pro2 Palembang, suara kreativitas. Sahabat kreatif, persis banget seperti janji yang udah Resti sebutin tadi kan. Kalau setelah ini kita akan langsung aja dengerin yang keren banget ya, yang juga bisa kamu saksikan secara live streaming di YouTube channel RRI Palembang. Timnya RRI Pro2 FM lagi pada bersiap banget untuk Pro2 Goes to Campus yang disiarkan langsung dari kampus tercinta. Wah, ini deket nih ya, deket RRI ini ada Universitas IGM Palembang. Ya udah, kalau kita langsung aja sahabat kreatif, kita bakal dengerin. Ini dia Pro2 Goes to Campus. Disiarkan dari Universitas IGM Indo Global Mandiri Palembang. Pro2 Goes to Campus. Sistem Pendidikan Indonesia. Bersama presenter kita,
Erin. Pro 2 Goes to Campus. Yeay, aduh heboh banget ya. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi teman-teman. Ya, jadi sahabat kreatif hari ini disiarkan langsung dari Universitas Indo Global Mandiri Palembang. This is RRI Pro 2 Goes to Campus. Oke, so ya, kamu juga bisa dengar dan juga ngelihat siaran kita langsung dari channel kita RRI Palembang. Kita lagi live streaming di YouTube kita RRI Palembang. Dan pasti ya, di setiap RRI Pro 2 Goes to Campus kita bakal ngebahas tema-tema yang berbeda. Dan hari ini bisa kita lihat nih, tema yang akan kita bahas adalah Sistem Pendidikan Indonesia. So, bentar, jangan tepuk tangan dulu, oke? Jadi sebelum mulai kayaknya Erin bakal tanya dulu deh sama teman-teman kita yang kayaknya udah cerah banget mukanya ya. Kayak meriah bener-bener, kayak udah meriah banget ya hari ini. Kayaknya udah disapain sama gebetannya semua ya tadi pagi, gak ada yang galau kayaknya. Erin mau tanya dulu deh, sebenarnya sistem pendidikan itu apa sih menurut mereka ya? Aduh baiklah, mulai menundukkan kepala ya, tapi bukan mengheningkan cipta sepertinya ya. Oke, kayaknya kita tanya dulu sama salah satu teman kita. Oke, hai. Enggak apa-apa, aku enggak gigit Kai. Siapa namanya? Tasya. Tasya, menurut Tasya sistem pendidikan itu apa sih? Kalau menurut Tasya sendiri, sistem pendidikan itu suatu pembelajaran yang memang harus kita cermati, yang harus kreatif, inovatif, dan juga punya pendidikan yang bisa kita terima. Gitu aja sih. Thank you Tasya, tepuk tangan dong dulu buat Tasya ya. Satu lagi maybe ya, kalau tadi yang Putri sekarang yang Putra ya. Kamu gabungin Putri lagi kan. Oke, sama siapa nih? Oke, saya Ari Sanjaya. Oke, menurut saya sistem pendidikan itu di mana pembelajaran di suatu lembaga atau pendidikan, entah itu di universitas yang diselenggarakan. Itu aja sih. Thank you. Aduh, benar semua loh jawabannya sahabat kreatif. Tapi hari ini kita bakal bahas lebih jauh tentang sistem pendidikan di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan, Palembang pastinya ya. Dan Erin sudah menghadirkan narasumber. Di hari ini sudah ada bersama kita ya. Ada dua narasumber kita. Ada narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kerjasama dan Perencanaan. Ada Bapak Profesor Eri Yulia T. Adesta PhD. Halo, selamat pagi Bapak. Oke, dan tidak lupa ya yang cantik sekali hari ini sudah duduk ya manis di sebelah Bapak. Ada Sharon Dwi Oktarena, ini salah satu mahasiswi prodi pemerintahan ya, ilmu pemerintahan dan juga Ketua Himpunan Ilmu Pemerintahan 2021. Aduh ya, dan hari ini kita juga bakal ngobrol bareng sahabat kreatif dengan mereka yang pastinya ya. Halo, selamat pagi Bapak, menjelang siang ya. Oke, kita hari ini bakal ngobrol tentang sistem pendidikan di Indonesia ya Pak ya. Jadi ini juga enggak terlepas dari semuanya karena kita lihat pendidikan itu mulai dari dini sekali ya Pak ya kayaknya ya. Nah, tapi menurut Bapak sendiri sistem pendidikan itu harusnya yang seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Erin ya. Oke. Tadi sudah disebutkan bahwa sebenarnya sistem pendidikan itu bukan hanya yang berada di kampus atau di sekolah, tapi jauh dari itu secara holistik kita melihat sistem pendidikan itu sudah mulai ketika berada di dalam perut si ibu. Jadi kita mulai di situ sudah ada komunikasi, sudah mulai ada interaksi dengan si ibu ya. Nah, kemudian akan terus ada proses hingga lahir di dunia. Di situ juga sudah ada komunikasi dengan kedua orang tuanya atau keliling sekitarnya. Dilanjutkan dengan mulai diformalisasikan. Ada yang namanya PAUD, ada yang namanya sekolah dasar, ada yang sekolah menengah, sampai akhirnya di jenjang perguruan tinggi. Kalau mereka mendapatkan kesempatan untuk sampai di perguruan tinggi. Begitu Erin. Oke, jadi memang pendidikan ini emang
sebelum kelahiran juga pranatal itu sudah ada Betul, pendidikan ya. Oke, kalau kayak gitu aku akan bertanya juga sama teman yang sekarang di masa pendidikan kayaknya ya. Sharon nih. Hai Sharon, apa kabar? Halo Mbak, baik. Baik ya, alhamdulillah. Oke, Sharon, kalau menurut Sharon sendiri kan Sharon sebagai mahasiswa nih yang sekarang juga masih menuntut pendidikan juga ya. Nah, menurut Sharon sendiri pendidikan itu apa sih? Nah, kalau menurut cara pendidikan mungkin Sharon sangat setuju sama Prof. Eri karena Prof. Eri ini kan sebuah guru lah buat Sharon ya. Bener banget, pendidikan itu sangat-sangat luas dari usia kandungan sampai kita pun mungkin sampai tua pun kalau mau mengenyam bangku pendidikan itu sangat-sangat dibutuhkan dan menjadi keperluan banget sih sekarang. Tapi di dalam undang-undang sendiri kan kita sudah diatur kalau wajib belajar itu selama 12 tahun. Itu artinya dari SD sekolah dasar itu sampai sekolah menengah atas. Itu artinya perguruan tinggi pun belum menjadi faktor terpenting ataupun menjadi kewajiban bagi seorang mahasiswa gitu yang mau mengenyam. Nah, oleh karena itu kalaupun seseorang itu mendapatkan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi itu sangat-sangat bagus menurut Sharon, sangat baik. Jadi bukan tentang SD sampai SMA saja, tetapi di perguruan tinggi itu juga sangat penting. Oke, jadi itu tadi sistem pendidikan yang sudah kita percaya semua ya Pak ya. Tapi kalau kita kerucutkan lagi di Sumatera Selatan sendiri Pak, terutama mungkin di Palembang sendiri, kalau dari Profesor Heri sendiri melihatnya sistem pendidikan di Palembang ini apakah sudah memenuhi standar menurut standar Profesor sendiri? Begini, jadi yang menentukan standar itu sebetulnya secara formal itu ada mekanismenya, ada namanya Standar Nasional Pendidikan ya, yang diset oleh pemerintah melalui Kemendikbud, sekarang disebut dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jadi sudah semuanya diborong. Nah, untuk masyarakat di sendiri, saya ingin melihatnya dari kacamata yang sedikit berbeda ya. Karena apa? Karena pendidikan ini sebetulnya without border. Apalagi dengan keadaan seperti saat ini. Jadi kita tidak bisa melihat Sumatera Selatan sendiri tanpa melihat secara total mungkin nasional dan global. Saya berikan contoh. Akses kepada pendidikan sebenarnya oleh orang-orang Sumatera Selatan ini sudah cukup baik ya. Dan selain kalau kita lihat dari sisi lainnya mungkin angka partisipasi kasarnya juga enggak begitu, mungkin belum mencapai apa yang ditargetkan. Tetapi bahwa animo untuk mengikuti pendidikan formal sangat besar. Saya beri contoh ya, contoh misalnya saya sudah mengatakan bahwa saya ini baru balik kampung lagi setelah 15 tahun di negeri jiran ya. Itu saya melihat bahwa pendidikan di sana itu didatengin oleh rakyat dari negara lain. Salah satunya Indonesia. Di tempat saya mengajar tempo hari atau tahun lalu itu tidak kurang dari 1.000 mahasiswa dari Indonesia. Itu cukup banyak ya, di angka yang cukup banyak ya Pak saja. Nah, ini kelihatan bahwa pendidikan itu memang global dan tidak bisa dibatasi, bordernya tidak ada lagi sekarang. Apalagi dengan adanya sistem digital ini ya. Begitu Erin. Oke, jadi ini benar-benar kita tidak bisa mematok di satu tempat ya Pak ya kalau dilihat. Kita juga harus membandingkan ke mungkin sebelah-sebelahnya agar kita juga tahu nih gimana perbandingannya sendiri. Nah, tapi ngomong-ngomong perbandingan, kita juga membandingkan nih Prof ya. Kita langsung membandingkan misalnya kalau menurut Profesor sendiri dibandingkan provinsi-provinsi di Indonesia, ini menurut Profesor sendiri sistem pendidikan yang paling baik itu ada di provinsi mana sih? Waduh, ini agak sudah menyimpang ke arah politis ya. Begini, ada beberapa hal yang bisa dijadikan tolok ukur ya. Adalah bagaimana peserta didik itu mendapatkan akses ya. Ini secara formal ya. Tetapi kalau kita ingin bandingkan satu provinsi dan provinsi lain, ini menjadi tidak relevan. Kenapa tidak? Karena beda dari masyarakatnya berbeda. Ada yang memang getol sekali mengakses pendidikan formal sampai kemanapun. Ada yang sedikit tidak begitu greget ya dengan pendidikan. Nah, jadi ini juga tergantung ya? Iya, bukan hanya disebabkan oleh ketidakmampuan secara ekonomis. Makanya dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen sampai 4 kali itu dikatakan bahwa itu menjadi tanggung jawab negara. Nah, untuk mengurangi disparitas disebabkan oleh ekonomi. Begitu kan? Jadi kalau
regardless, jadi tidak tergantung mampu atau tidak mampunya orang tua untuk mengirim anaknya ke sekolah atau ke bangku kuliah yang formal, dia tetap wajib untuk mendapatkan akses kepada pendidikan formal tadi gitu. Begitu ya. Oke, jadi ini kembali ke mau atau tidak mau ya Pak ya? Betul sekali. Oke, nah kalau ngomongin kita tadi sudah ngomong juga tentang sistem pendidikan Indonesia. Tapi yang selama 2 tahun ini kita juga tahu 2 tahun kebelakang ini sistem pendidikan kita dilakukan secara daring ya Pak ya. Dan itu juga membuat beberapa guru atau juga tenaga pendidik bahkan ada yang mengeluhkan, aduh ini anak gimana nih udah 2 tahun kan, dan sekarang juga masuk ke tahun yang baru, new normal, era yang baru. Menurut Bapak sendiri apa sih yang sebenarnya harus dilakukan sama guru nih biar pendidikan kita ini tetap berjalan seperti sebelumnya, dan mungkin yang kayak kemauan anak ini juga seperti sebelumnya. Saya begini, Erin, saya ajak sedikit memberikan ilustrasi seperti ini. Pendidikan itu dilakukan oleh guru atau dosen ya. Guru atau dosen itu sendiri dididik pada masanya. Artinya di masa lampau ya. Saya sendiri ini adalah produk pendidikan di masa lampau. Oke. Sedangkan saya diminta untuk mengajar pada saat ini, untuk mempersiapkan peserta didik ke masa depan. Kelihatan nggak ketertinggalannya? Jadi seorang dosen atau guru itu sebenarnya ketinggalan paling tidak dua lapis gitu untuk mempersiapkan masa depan. Nah itu satu kendala, sehingga kita harus mampu memprediksi what gonna happen in the future. Kalau tanpa itu, maka kita tidak akan jadi blur, jadi tidak akan jelas masa depan itu. Itu satu hal. Yang kedua, ketika kita berpikir dalam konteks yang tadi dipaksa oleh si virus ya, dalam COVID itu kita mau tidak mau, suka tidak mau harus daring kita harus. Gitu kan, no question. Sehingga kita juga harus berubah mindset kita berpikir bahwa kejadian face to face dalam kelas itu mesti dirubah, dicari solusinya. Bukan kemudian tetap ngotot melakukan pembelajaran secara ini whatever it costs ya. Akhirnya banyak yang akhirnya tertular dan kampus ditutup lagi. Kita harus mulai mencari jalan keluar. Bagaimana caranya agar learning outcome atau capaian pembelajaran tetap tercapai. Begitu. Ini yang harus dicapai. Dan kita harus membebaskan pikiran kita dari belenggu bahwa pembelajaran itu harus berada di kelas di mana seorang dosen atau guru berdiri memberikan 2 atau 3 jam pembelajaran, kemudian si mahasiswanya mungkin udah ngantuk ya, bosen karena dia udah tahu dari tempat lain. Satu lagi sebelum kita pindah ke yang lain, bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah capaian pembelajaran itu, learning outcome itu. Saya beri contoh, mungkin zamannya Erin dulu atau ibu-ibunya Erin belum ada atau belum kenal dengan ketika lagi getol-getolnya sinetron. Ada kemudian diikuti oleh telenovela, kemudian ada lagi acara-acara yang membentuk karakter mindset anak juga ya. Gitu. Hari ini ada muncul pakai hairstyle yang begitu, besok pagi udah bisa ditemui orang begitu. Nah ini artinya apa? Artinya sudah tercapai suatu capaian pembelajaran dilakukan lewat media pada saat itu, media TV ya. Nah ini yang perlu dijamin itu adalah how to convey the learning outcome to the participants. Jadi kita harus bisa mencari jalan bagaimana caranya agar peserta didik itu dapat meraih atau menyerap learning outcome atau capaian pembelajaran yang telah dijadikan kontrak ketika dia ikut pada pembelajaran itu sendiri. Begitu. Jadi maybe ini juga PR untuk para pendidik ya dokter ya. Ini untuk mencari media apa sih yang sebenarnya ya yang paling pas untuk pembelajaran yang ada di kelas, yang harus memang diterapkan di pendidikan di kelasnya. Mungkin kalau kita ngomongin sistem pendidikan, satu orang juga berbeda sistem pendidikannya, cara berpikirnya ya. Tapi kalau menurut Sharon sendiri nih, kalau Sharon sekarang lagi mahasiswa juga ya, kalau menurut Sharon itu pendidikan yang paling cepat banget itu Sharon cerna itu cara belajar yang seperti apa sih Sharon?
kalau Ceren sendiri gitu ya, apalagi sekarang Ceren tuh merasakan offline itu cuman sekitar setengah tahun di perguruan tinggi. Selebihnya Ceren sudah melakukan itu di online ataupun di daring. Nah di situ Ceren merasakan banget perubahan. Wah habitnya kita nih ketemu sama dosen loh di kelas. Saya duduk mendengarkan dosen dan di situ mungkin dari satu kelas 20 orang belum tentu 20 orang itu mendengarkan dan nyampe ilmunya ke otak-otak kami tentunya. Nah dari daring ini itu tinggal kemauan aja di mahasiswanya karena daring ini bukan sebuah hambatan tapi ini sebuah apa ya, recreate baru lah. Kita yang harus menciptakan apa ya, pembelajaran baru gimana sih asiknya karena sekarang bukan cuma di Indonesia tapi di luar, di dunia internasional itu sudah banget melakukan atau mengapply lah ya itu teknologi di semua penerapan dari kesehatan, pendidikan, bahkan di pekerjaan juga WFH. Nah, jadi di perguruan tinggi bukan berarti kita nggak bisa WFH ataupun kita dari daring tersebut. Dengan media pembelajaran di handphone aja dari hal yang terkecil itu sudah bisa untuk melihat di YouTube. Terus juga dosen-dosen juga mengupload di salah satu website itu kan bisa menontonnya. Ketika berkali-kali nonton pasti ilmunya masuk dan itu kan secara pribadi gitu. Dan inovasi seperti ini tentunya menurut saya sangat mendukung karena daring ini bukan sebuah hambatan lagi tapi ini sebuah inovasi terbaru untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang unggul bukan hanya teoritis tapi juga secara teknologi dan tentu pengaplikasiannya. Jadi kalau dari Ceren sendiri prepare-nya emang media visual itu sangat berpengaruh ya Ceren ya. Sahabat kreatif, kita bakal ngobrol lagi lebih jauh tentang sistem pendidikan di Indonesia pastinya ya, khususnya di Sumatera Selatan. Tapi sebelum itu kita bakal ngeliat ada performance spesial banget dari teman-teman UIGM. Hari ini udah disiapin loh, bener-bener udah prepare semuanya sahabat kreatif. Kamu penasaran? Kita bakal ketemu sama teman-teman dari UIGM, halo. Dan mereka bakal nampilin grup vokal ya. Aduh, tadi udah dibuka sama yel-yel yang emang merdu banget. Tapi sekarang kita juga akan mendengarkan kembali sahabat kreatif suara grup vokal dari Hermosa FT UKM Musik.
Aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Masih bersama kalian, Pro2 Goes to Campus dari kampus IGM Indo Global Mandiri Palembang. Pro2 Goes to Campus. Universitas Indo Global Mandiri Palembang, pastinya sahabat kreatif yang ada di rumah ataupun dimanapun berada ya. Kita sudah ada kembali di RRI Pro2 Goes to Campus, pastinya bareng sama teman-teman dari UIGM. Dan tadi kamu udah ngeliat juga dong gimana penampilan mereka dan seru banget, tepuk tangan dong untuk yang udah nyanyi tadi. Ternyata suaranya emas semua loh ya di sini sahabat kreatif. Oke, by the way kita tadi masih ngebahas tentang soal sistem pendidikan Indonesia nih. Yang mana selama 2 tahun kebelakangan ini kita juga udah daring ya. Teman-teman di sini daring gak sih? Daring ya, ada yang daring gitu ya, jadi angkatan COVID kayaknya ya. Oke, jadi kita tadi masih ngebahas soal sistem pendidikan di Indonesia nih. Dan Erin masih bersama dengan Profesor Eri di sini ya, dan juga ada Sherin juga, sahabat kreatif salah satu mahasiswa UIGM. Nah, kita tadi juga udah ngobrol-ngobrol ternyata di balik layar ya. Profesor, tadi kita juga udah ngobrol tentang gimana fenomena-fenomena anak zaman sekarang yang ini juga kayaknya balik-balik lagi ke sistem pendidikan ya, yang emang seharusnya semuanya dididik atau diajar juga, tapi kadang ada beberapa efek negatif juga. Yang baru-baru ini juga Erin ngelihat ada beberapa video viral ya, itu salah satu pelajar yang memasukkan video pendidik, tenaga pendidik itu ke dalam salah satu ya kayak maybe Instagram kayak gitu, dan di situ ngelihat video itu tenaga pendidiknya menghukum anak-anaknya yang lain, sedangkan di situ kayak mungkin dikasih caption yang kenapa mereka menghukum yang gak salah gitu ya, karena emang dilihat di videonya semuanya dihukum semua sih, kayak mungkin satu kelas itu. Menurut Profesor sendiri gimana sih video itu sendiri? Ya begini, kita masuk di zaman disrupsi ya, disrupsi artinya kebiasaan-kebiasaan lama yang telah kita biasakan diri kita itu sudah mulai berubah sekarang. Contoh lah ya, kalau zaman saya masih sekolah, seorang guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Jadi katanya begitu, jadi center of reference. Ya benar-benar jadi role model ya Prof ya. Jadi role model, jadi harus benar behaviornya, bajunya juga harus baik, semuanya harus excellent. Nah, ketika kita masuk ke era digital ini, itu ada tuntutan di mana guru itu udah mulai menggeser ke arah fasilitator, menjadikan dirinya menjadi motivator, gitu ya. Sehingga seiringan dengan itu kontrol yang ada di masyarakat pun juga berbeda. Mungkin udah lihat ya, tidak hanya di bangku sekolah yang ada video viral, tapi juga di jalan. Di masyarakat juga banyak ya Profesor ya. Kita petugas yang bertugas ada yang memvideokan. Baru-baru ini kan di depan sini juga ada ya. Kemudian di dalam kelas sudah pasti itu, pasti akan ada 1 atau 2 yang mungkin membuat sebagai kontrol ya. Nah, kontrol ini yang harusnya juga menjadi lahan atau menjadi wahana untuk dimanfaatkan bagi pendidik untuk juga mendidik bagaimana kontrol itu seharusnya dilakukan. Jadi kontrol presensi seperti yang masa lalu sudah hampir tidak berfungsi itu. Karena kehadiran wujud virtual itu bisa dimanipulasi dengan mudah. Dengan zaman sekarang. Seperti bisa diedit mungkin ya Prof ya, di-cut sana sini, jadi videonya yang seperti itu. Sehingga ada tuntutan juga berubahlah cara
memberikan hukuman, ya, cara memberikan Teguran, maybe ya. teguran, dia sesuai dengan tuntutan digital juga, gitu. Oke, Jadi reposisi dari pendidik ini pun juga dibutuhkan. Tidak bisa secara konvensional dia bisa menjadi saya adalah seorang paling tahu. pendidik yang harus emang dituruti Iya, semua ya. betul. Jadi harus begitu. Nah, di lain pihak kepada mahasiswa ataupun juga siswa-siswa sekolah, sekarang ini semuanya itu tergantung dari Anda semua. Oke. Karena ada in the driving seat. Jadi mestinya Anda punya motivasi yang tinggi untuk untuk melakukan atau ikut di dalam sistem pembelajaran itu. Harus datang dari dalam pribadi-pribadi itu. Oke, karena dia sendiri yang memajukan dirinya sendiri Iya, ya Prof betul, ya. betul sekali. Sehingga disitulah kalau pada level-level usia dini, peran orang tua itu loh, Erin. Oke. Jadi peran orang tua itu harusnya menjadi lebih maksimum. Kembali ke rumah. Tidak ya. bisa orang tua sekarang menjadi orang tua part timer, gitu ya. Nah, sedangkan itu misalnya diserahkan kepada lembaga atau individual lain untuk mendidik anaknya, kemudian dititipkan ke sana sini, diharapkan hasilnya akan excellent. Ya, ini yang mungkin tidak terlampau jauh untuk mengharapkan seperti itu. Makanya kita mendapatkan gambaran excess tadi, behavior, kemudian attitude yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ekspektasinya terlalu tinggi ya Prof ya. Tidak tidak sesuai dengan apa yang telah kita kontribusikan pada masyarakat, gitu ya. Oke, nah kalau begitu Erin mau pindah ke Sharon, karena di sini kan Sharon sebagai mahasiswa nih, yang banyak juga mungkin dari mahasiswanya sendiri. Nah, menurut Sharon sendiri itu kan juga media sosial ya. Nah, kalau dari Sharon sendiri, media sosial itu seberapa ngebantu sih untuk proses pembelajaran sendiri? Nah, kalau Sharon sendiri, kalau dalam proses belajar mengajar, untuk media sosial itu sangat membantu. Benar-benar berpengaruh jadi ya? Sangat berpengaruh. Karena kenapa? Sekarang ini di eranya teknologi, apalagi di 4.0. Nah, itu kan sudah berdampingan sama teknologi. Apalagi kita sudah mau dicanangkan itu ada 5.0. Iya? 5.0 ya? Ya, benar itu. Nah, di situ kita sudah melihat bahwa teknologi ini sudah berdampingan. Karena kenapa? Sekarang ilmu pengetahuan itu bukan hanya ilmu pengetahuan, yang di tengah masyarakat di kehidupan sehari-hari itu bisa viral. Jadi apapun sekarang tuh bisa diposting. Jadi kita juga bukan hanya mendapatkan informasi, tapi kita juga bisa sebagai pemberi informasi itu. Nah, disitulah kita bisa gimana perkembangan zaman ini, apa berita yang sedang menjadi hot issue pada saat ini. Di situ kita bisa mendapatkan pembelajaran. Apalagi saya sendiri di ilmu pemerintahan, itu kan semua isu-isu pemerintahan itu ada di media sosial. Tinggal kita yang harus memfilter berita-berita atau isu itu, dan harus banget ada penanaman karakter pada anak. Karena zaman sekarang anak-anak belum sekolah dasar aja udah memegang handphone. Banyak banget ya, benar. Jadi sudah melihat YouTube, berita-berita itu sudah mereka dapat sendiri gitu, tanpa pengawasan orang tua. Jadi peran orang tua itu harus banget mendidik anaknya itu penanaman karakter itu sejak dini. Jadi kalau mereka sudah mendapatkan karakter yang punya value yang benar-benar good, itu tentunya mereka bisa memfilter isu, dan tentunya media sosial itu bisa menjadi media yang sangat positif untuk menempuh jenjang pendidikan. Jadi ini maybe media sosial ini juga kayak pisau bermata dua ya, yang bisa tajam ke bawah, bisa tajam di atas juga, ya tergantung sama yang megangnya nih. Oke, sahabat kreatif. Kalau kayak gitu, buat teman-teman yang di sini juga nih ya, yang mungkin juga penasaran gimana tentang sistem pendidikan atau apapun itu, yang punya pertanyaan deh, Erin kasih kesempatan buat nanya. Oke, baiklah, mereka mulai mengheningkan cipta lagi. Enggak. Siapa yang mau tanya, angkat tangan dulu. Tentang tema kita hari ini, tentang sistem pendidikan. Ada. Ya, salah satu cantik gitu ya. Karena udah cantik banget nih dari tadi ya. Halo, bareng sama siapa nih? Ada siapa nih? Alia, cantik banget Alia ya. Oh gitu, biasanya komen-komen di Instagram nih, thank you yang lebih cantik gitu kan. Ini Alia mau tanya apa nih? Sama dua narasumber kita yang ada di depan, sama siapa? Boleh sama Kak Cherin. Kak Cherin, tanya apa nih? Menurut Kak Cherin nih, kalau dari Alia yang penasaran mengenai sistem pendidikan nih Kak, gimana sih bagusnya menurut Kakak sistem
gimana caranya agar anak-anak remaja sekarang itu lebih senang untuk lebih terbuka dengan ilmu-ilmu baru, apalagi kan sekarang kan sudah banyak sosial media, platform yang sudah banyak berita-berita kan. Nah gimana sih menurut Kak Sherin cara agar anak-anak muda yang di bawah-bawah kami juga itu untuk bisa lebih terbuka sama ilmu-ilmu baru dan juga wawasan-wawasan baru, karena sekarang kan banyak sekali yang terjadi di sosial media juga sudah mulai Banyak tim mageran ya? iya, banyak tim yang bukan maksud saya bukan mageran, mereka tuh lebih mementingkan diri mereka sendiri Oke. mengetahui mengenai dunia luar. Oke. Gimana sih seharusnya caranya agar anak-anak tuh lebih ini apa cara Terbuka ya. bagaimana atau cara mengajarnya gimana gitu. Oke, thank you. Cantik gitu ya. Oke. Kita jawab dulu deh Kak Sharon. Ini menurut Kak Sharon sendiri ya, tadi pertanyaannya juga udah. Menurut Kak Sharon gimana sih harusnya sistem pendidikan yang emang membuat teman-teman itu jadi lebih terbuka menerima hal-hal yang baru ya. Lebih tertarik maybe ya dengan hal-hal yang baru. Ini menurut Kak Sharon gimana nih? Nah, kalau menurut saya sendiri, ini kan kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang itu kita sudah di era teknologi. Dan tentunya krisis kesehatan ini bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia internasional. Nah, maka dari itu kita harus mengikuti pembelajaran secara daring. Tapi belum tentu seluruh mahasiswa ataupun siswa-siswa pelajar lah ya di Indonesia ini masuk untuk mengikuti pembelajaran secara daring ini. Nah, tentunya kita tuh harus mengetahui dulu menurut Sharon. Kita harus mengetahui dulu passion kita di mana sih. Kalau misalnya semua informasi itu ada, kita tinggal search aja di Google tuh ada semua informasi, mau tentang olahraga, mau tentang kesehatan, mau tentang pendidikan itu ada. Tinggal kita kita harus mencari dulu passion gue di mana sih gitu. Nah, kalau sudah nemu kayak saya sendiri itu di ilmu pemerintahan, saya tinggal search di Google, oh pemerintahan tuh luas loh ternyata, oh partai politik ini loh, dan ada banyak isu-isu di luar sana. Dari media sosial kita dapat mendapatkan informasi-informasi yang tentunya sangat bagus. Ketika kita mengetahui passion kita itu, maka di situ kita bakal nyaman, dan tentunya balik lagi itu ke niat. Ketika niat kita memang harus belajar, dan tentunya seorang pelajar itu belum tentu loh mereka mau mengenyam bangku pendidikan itu benar-benar dengan serius. Ada juga yang cuman sekedar yang penting aku sekolah. Tapi itu kan enggak, balik lagi ke karakter masing-masing. Tapi kalau kita melihat zaman sekarang, ketika manusia itu tidak mempunyai value atau kita tidak mempunyai nilai lah di dalam diri kita sendiri, mau kemana sih kita gitu. Pasti di luar sana kita banyak sekali terkendala, karena secara administratif aja sekarang itu membutuhkan ijazah, tentunya membutuhkan prestasi-prestasi yang tentunya diakui. Nah, dari situ kita belajar bahwa ini sebuah tuntutan yang harus kita berdamai sama tuntutan ini. Jadi kita harus merasa enjoy dulu, dan kita harus mengetahui passion kita di mana. Di situ kita bakal nyaman untuk berdampingan dengan dunia media sosial. Oke, itu tadi menurut Kak Sharon nih. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Sharon. Oke, kayaknya ada lagi nih ya. Sama siapa? Oke. Oke, Prof, gimana nih? Profesor mau tanya Prof, karena generasinya kan berbeda ya. Prof ini baby boomers ya. Iya, baby boomers. Z dan juga millennials. Nah, di sistem pendidikan itu, Prof, gimana caranya membuat antara gen baby boomers ini bisa nyambung dengan Gen Z dan juga generasi milenial? Karena ada gapnya ya, ada gapnya gitu kan, cara belajarnya, cara mengajarinya. Mungkin baby boomers itu harus tertata seperti ini. Nah, sedangkan Gen Z dan generasi millennials ini kan lebih ke santai orang-orangnya gitu kan. Ya udahlah, kita belajar online aja lebih enak, bisa sambil tidur, bisa sambil ngapain yang lain gitu kan. Nah, sementara para dosen yang notabene sekarang jadi seperti Prof sendiri ya, yang maksudnya generasinya berbeda dengan Gen Z dan millennials ini tuh punya cara mengajar tersendiri. Nah, bagaimana menyambungkan kedua gen ini agar
sistem pendidikan di Indonesia khususnya di universitas ini menjadi lebih baik dan ilmunya itu lebih tersampaikan. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih nih. Gimana nih Prof? Sebagai generasi baby boomers ya, ini gimana tanggapannya nih Prof? Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi ini sebenarnya kuncinya dari menjawab pertanyaan yang tadi diarahkan kepada Ceren. Satu kata yang disebut Ceren itu adalah enjoy. Ya kan, jadi mahasiswa itu ya pengen yang enjoy tentunya ya. Pokoknya ada katanya enjoy aja, begitu kan. Kalau tidak enjoy maka tidak akan ada interaksi gitu. Jadi saya sudah dapat protes ya Septi, jadi dari anak sendiri. Jadi papa itu terlampau kaku katanya ya, ngomongnya terlampau formal. Itulah sisa-sisa dari apa yang saya dapatkan ketika saya berada dalam sistem pembelajaran zaman saya gitu ya. Nah mau tidak mau ketika saya harus melakukan interaksi, melakukan komunikasi yang efektif dengan generasi Z dan milenial, ini jadi kendala karena kita tidak satu frekuensi. Nah sehingga saya yang harus bisa mempelajari, mencari tahu bagaimana sih sebenarnya untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan generasi-generasi muda ini gitu. Ini pun masih dalam tahap belajar saya sebenarnya untuk mengetahui bagaimana cara menyampaikan yang paling baik. Sebab kalau tidak maka akan terjadi tadi yang disebutkan generation gap. Generation gap ini jadi satu generasi dan generasi berikutnya tidak ngontak, tidak connect ya satu sama lain. Nah ini yang menjadi bahaya kalau kita ingin mendapatkan pelajaran atau pembelajaran yang efektif. Sehingga yang paling mungkin adalah jadilah entertainer. Nah kalau sudah jadi motivator, entertainer itu pasti masuk, udah dibawa ke atmosfer ketika seorang dosen, guru itu sudah berubah menjadi seorang entertainer. Tidak terasa tuh 3 kali 50 menit berlalu tanpa kerasa. Tapi kalau misalnya dengan cara konvensional di dalam kelas maka even 10 menit pun terlampau lama gitu ya bagi mahasiswa untuk mendengarkan. Saya juga masih dalam tahap belajar untuk itu. Sehingga kalau saya sarankan untuk teman-teman sejawat saya lebih banyak sekarang ini belajar dari cucu Septi. Jadi cucu saya sudah ngomongnya pakai ini ya, pakai logat-logat bahasa Inggris. Saya juga ikut bagaimana caranya berkomunikasi dengan dua generasi ke bawah ini secara lebih efektif dengan cara cara pembahasan mereka. Jadi tidak lagi formal seperti zaman saya dulu gitu. Tapi ada rambu-rambunya pasti ya. Rambu-rambu itu adalah kita tidak bisa menghilangkan value tadi yang sudah disebutkan Ceren juga. Value itu adalah penciri dari satu group of people, jadi satu masyarakat ya. Kita harus tidak dapat mengorbankan value tadi yang sudah diwariskan turun-temurun. Ya, penghormatan terhadap orang tua, kemudian cara, hanya yang berubah itu ada cara berkomunikasinya. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Ya belajar dari entertainer saya rasa yang bisa membuat orang enjoy dalam mendapatkan learning outcome atau capaian pembelajaran tadi. Saya pun lagi masih belajar untuk mendapatkan itu gitu. Begitu saya rasa dari Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Profesor Eri. Ini memang kalau ngomongin soal gap agak jauh ya Prof. Ini mulai mungkin dari cucunya sendiri ya. Udah pernah menerima protes Prof mungkin? Aduh, kayak gimana nih? Ya jadi saya banyak komplain sebenarnya. Kebetulan yang 4 orang itu sangat banyak protesnya. Yang 1 yang belum bisa protes, yang 3 udah bisa protes. Udah ya? Sudah bisa. Jadi saya pun juga menyelami bahwa kalau saya sudah mampu membuat mereka follow my comment, itu berarti saya sudah bisa masuk ke dalam media komunikasi mereka. Tapi selagi mereka masih tidak merespon apa yang saya inginkan, itu berarti saya masih ada lost communication di situ. Jadi itu tesnya. Jadi sekarang ini generasinya Sharon, kemudian generasi Gen Z semuanya ya rata-rata. Sekarang ini kalau pernah saya coba tanya ya, kalau nanti Anda tuh pengen jadi apa? Saya ingin jadi YouTuber.
konten kreator gitu Nah, ya. konten kreator gitu. Jadi tidak lagi ingin seperti zaman saya dulu, mau jadi apa? Dokter. Mau jadi apa? Insinyur. Nah, gitu. Jadi ini udah perubahan dan suatu keniscayaan perubahan ini pun kita harus antisipasi gitu ya. Jadi adanya shortcut berpikirnya yang apa namanya, Menyesuaikan ya. instan ya. Nah, ini harus kita jembatani gitu. Bukan berarti salah. Hanya terjadi miscommunication ya. Yang ini harus kita pendidik harus juga cepat-cepat berubah cara mengadaptasi ini gitu. Sebab kita dijejali dengan tadi sosial media 24 jam. Iya. Yang pertama kali kita buka kan Sosial media. Sosial media. Bangun tidur itu kita kalau misalnya bagi yang muslim itu sebelum ini bisa ngintip dulu ada WhatsApp-nya itu ya. Nah, ini yang harus juga disiasat Erin ya. Jadi berat sih sebenarnya, semakin berat tugas seorang guru atau pendidik itu. Oke, ini menyesuaikan generasinya juga ya Rob ya, kayak aduh mungkin ini memang tiap generasi ada perubahan, selalu ada perubahan karena juga di setiap generasi juga medianya juga berbeda-beda. Kalau dulu kayak televisinya hitam putih terus jadi televisi berwarna, dari yang dulu jam 3 udah habis sekarang udah 24 jam. Bahkan sekarang mungkin teman-teman yang di sini juga ada yang jarang nonton TV tapi karena berlangganan salah satu situs, mungkin situs Netflix atau juga Disney Plus ya apa-apa nih. Tapi tenang. Kalau tadi kita udah mengeluarkan sesi tanya jawab ya untuk kalian semua teman-teman dari WGM. Tapi sekarang kita punya kuis. Nah, jeng. Tolong teman-teman tepuk tangan ya. Penonton bayaran yang udah bener-bener dibayar loh tadi ya. 120 orang di sini. Udah semuanya ya. Kalian jangan kayak orang yang ditinggal gebetan, jangan. Tolong ya. Jangan. Oke, jadi di sini kita bakal ada kuis, Prof. Dan pertanyaan pertama ini kita kasih kesempatan dulu buat Profesor memberikan pertanyaan pertama untuk kuis kita di siang hari ini ya. Kita bakal ada hadiah menarik pokoknya ya. Pokoknya menarik banget nih hadiah kita. Untuk pertanyaan pertama nih, Prof. Pertanyaan pertama ini saya ini ingin tahu, tadi sudah disebut. Boleh yang ini ya? Oke, boleh. Apa itu moto IGM? Oke. Nah loh, tiba-tiba buka grup lagi ya, buka link lagi, buka website lagi, website kampus dibuka semua tuh. Oke, ada yang ngangkat tangan? Oke, yang mana dulu nih? Oke, dia duluan. Oke, moto UIGM nih. Dia bilang kan untung tadi udah buka web dulu gitu kan. Oke, saya Agung juga. Siapa dulu nih? Agung, oke. Ini moto UIGM apa nih, Gung? Baik, izin jawab. Untuk moto IGM, your success is our commitment. Oke, your success is our commitment. Berarti semuanya emang berkomitmen jadi orang yang sukses ya kalau di UIGM di sini. Oke, kamu bakal dapat hadiah menarik, tenang aja pokoknya ya. Pokoknya menarik deh nanti hadiahnya ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, kita masih ada 2 pertanyaan lagi teman-teman. Untuk pertanyaan yang kedua kita persilakan Ibu Rita. Baik Erin, terima kasih. Untuk teman-teman IGM, kalau kita mendengarkan satu siaran, tentu harus melalui frekuensi nih, terutama siaran Pro 2 RRI. Saya mau tanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak frekuensi Pro 2 RRI? Oke, ya. Frekuensi Pro 2 RRI, siapa yang udah? Oke, udah angkat tangan duluan nih. Kembali lagi, kita kenalan lagi ya. Oke, Alia mau jawab untuk pertanyaan untuk frekuensi radio Pro 2 RRI Palembang itu adalah 91,6 FM. Oke, thank you. Tepat 91,6, benar sekali ya. Kamu juga bakal dapat hadiah menarik, tenang aja. Kalau nggak ada kita tarik tambang pokoknya. Menarik deh ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, the last question, kita kembalikan ke Bapak Profesor Eri. Silahkan ya. Apa nih Prof? Ada pertanyaan yang terakhir perlu diketahui ya. Oke. Jadi yang mengatur soal pendidikan ya itu dari Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa? Oke. Ah.
Tapi tadi udah Tadi dikasih sudah tahu ya sebutkan Prof loh. ya. Tadi udah disebutin loh sama Prof Erinya. Untuk pasalnya sendiri. Nah Pasal lo buka berapakah? YouTube lagi, nonton lagi dari awal ya. Oke, angkat tangan siapa yang tahu dari Undang-Undang 1945 pasal berapa yang udah sebenarnya udah diamandemen beberapa kali juga ya Prof ya. Nah lo oke angkat tangan. Baiklah mereka mulai searching ya Prof ya. Ini juga kemajuan zaman ya. Mereka juga cepat mendapatkan. Oke siapa yang internetnya paling cepat? Siapa yang paling dapat? Oke. Yang internet paling cepat nih siapa nih? Oke, pasal berapa yang mengatur soal tentang sistem pendidikan? Oke, angkat tangan dia udah. Oke, udah terkonek ternyata internetnya. Izin menjawab. Oke, sama siapa dulu? Debbie Valencia. Oke, sama Debbie. Ini apa nih Debbie pasal berapa? Pasal Oke. 31. Oke, pasal 31. Bener loh. Ih, cepet loh kecepatan internetnya ya. Oke, buat para pemenang kita silakan maju dulu untuk menerima hadiah menarik tadi. Ada Debbie, ada Alia juga. Ada salah satu temannya juga. Ada, oke, silahkan. Oh enggak, kita nggak ada uang administrasi sayang. Oke, silakan maju dulu ya. Oke, ternyata ya salah satu orang yang menyimak, satunya lagi yang tahu moto kampus ya, satunya lagi yang internetnya cepat. Oke, silahkan nih. Aduh, baiklah ini hadiahnya menarik ya. Dan sahabat kreatif jangan kemana-mana karena setelah ini kita juga bakal ada penampilan dari salah satu mahasiswa dari UIGM, yaitu kita bakal storytelling dalam bahasa Inggris. Aduh baiklah ya, kamu pasti penasaran dong gimana nanti storytellingnya sahabat kreatif, jangan kemana-mana pastinya. Setelah yang satu ini kita bakal ada performance dari Alia langsung ya, aduh dia bakal balik lagi ke sini nih sahabat kreatif. Oke, kalau kayak gitu langsung aja performance untuk storytelling hari ini dalam bahasa Inggris oleh Alia. Aduh kamu jangan kemana-mana, kamu langsung aja ya. Oke sahabat kreatif, so this is Alia, tepuk tangan dulu dong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Alia Primisharani and I am a college student in University of Indo Global Mandiri and I am majoring in visual communication design. Okay, today, do you know what am I going to do here? That's right, I'm going to tell you a story. Do you know a story about Snow White and the Seven Dwarfs? Do you know about Snow White? Anyone? Yes, of course. Today, I would like to tell you a story about Snow White. So, without further ado, let's just tell you this storytelling. Once upon a time, there lived a beautiful princess with long black hair and blue eyes. And her name is Snow White. Snow White lived together with her stepmother. And her stepmother is very evil. Her stepmother always wanted to be the most beautiful girl in the kingdom. So, the stepmother has a very big magic mirror. And every day, she asked her magic mirror. She asked her like this. Mirror, mirror, magic mirror, who's the fairest of them all? The magic mirror answered, "You are, your majesty." The queen was very happy every time she asked. But as Snow White grew up into a beautiful lady with long black hair and even brighter blue eyes, the queen grew angry at her. "She's prettier than me." She asked her magic mirror again. Mirror, mirror, magic mirror, who's the fairest of them all? The magic mirror answered, "Snow White is the fairest of them all." What? The queen is very angry, so she asked her husband to search about Snow White and kill her. She said, Huntsman, I want you to bring back her heart.
So the queen wanted to kill Snow White. And then, deep in the forest, Snow White was singing and the huntsman was about to kill her. She sang, "Flower gleam and glow, let your power shine, make the clock reverse, bring back what once was mine, what once was mine." And then the huntsman didn't want to kill Snow White, so she asked her to run away to the forest and be gone. Deep in the forest, Snow White wandered all night to find a safe place. The next morning, she finally found a tiny cottage and went inside. There was nobody there. There are only 7 beds and 7 plates. She don't know. Whose is this? So she cleaned the house and she grew tired and fell asleep. Meanwhile, in the palace, the queen asked her mirror, and she knew that Snow White is still alive because the mirror still answered, "Snow White is the fairest of them all." So Snow White haven't died yet. So she was so furious and decided to make a magic potion that would put Snow White into a deep sleep. Then she dipped a red shiny apple into the poisonous apple. One morning, the weak queen disguised herself as an old peasant woman. She came to the cottage and called Snow White through the window. "Oh, pretty lady, come outside. I have something special for you," she said. "I'm sorry, old lady. I can't let you in because the 7 dwarfs told me not to let anyone in." "I have a juicy and sweet apple, my dear. Do you want it?" she offered. Snow White took it, and just by one bite, she fell onto the floor. The weak queen then went back to her palace. She once again asked her mirror, and now she was the most beautiful one in the kingdom because Snow White has fell into a deep sleep. That's very terrible, right? Okay, when the 7 dwarfs came home to find Snow White lying on the floor, they were deeply upset and cried all night. "Snow White is dead," they said. Then they built a glass coffin for her and placed it in front of their cottage. One day, a charming prince who was past the woods saw Snow White. He was dazzled by Snow White's beauty. And the prince kissed Snow White. The true first kiss has broken the spell, and now Snow White awakened from the deep sleep. The 7 dwarfs were very happy. At last, the prince married her and took her to his palace. Then they lived happily ever after. Okay, so the moral of the story is we should always be kind to people and we should always be ourselves. We don't have to be I want to be that girl. I want to be that girl so bad. She is very beautiful. And what am I? You don't have to be like that. You can be pretty in your own self. Okay, I'm Alia Bimisharani and that is Snow White. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kuota habis. Gak bisa browsing. Kamu kok ngomong sendiri sih, Nah? Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu? Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, Bapak? Apa sih, Bu? Pak, jiwa nasionalis itu apa sih? Oh, itu diambil dari kata nasional. Artinya, Pak? Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi. Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa? Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah.
Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis. Jadi apa, Bu? Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh Bu, pahlawan kita. Masih bersama kalian, Pro2 Goes to Campus dari Kampus IGM Indo Global Mandiri Palembang. Pro2 Goes to Campus. 91.6 Pro2 RRI Palembang, suara kreativitas. Pastinya sahabat kreatif masih di Pro2 Goes to Campus bersama teman-teman dari UIGM Palembang pastinya, dan juga Erin masih bersama dengan Sharon dan juga Profesor Eri. Ini tadi kita juga udah ngomongin tentang sistem pendidikan nih ya Prof ya. Dan Sharon juga tadi udah membicarakan semuanya nih, teman-teman juga udah bertanya ya. Dan ini mungkin yang terakhir nih Prof. Aduh terakhir ya, kayak lagu aja nih udah. Oke, last but not least nih Prof. Sebenarnya seharusnya menurut Profesor sendiri sistem pendidikan di Indonesia itu bagaimana sih Prof berjalannya? Baik, tadi kita barusan menyaksikan bagaimana Alia itu menjadi seorang pendidik. Nah, yang membuat yang lainnya pada terpana dan tidak mengerjakan yang lain. Oke, benar-benar terpana ya dokternya. Jadi ini adalah future way of delivering teaching. Oke. Jadi bagaimana kita grab the attention, mencari perhatian secara positif maksudnya. Kemudian juga bisa membuat learning outcome kita, capaian pembelajaran terdiseminasi dengan baik. Nah, ini ada tantangan pada guru dan dosen seperti saya. Jadi saya harus akan ambil course dengan Alia nantinya. Oke. Yang kedua adalah himbauan saya kepada parents, kepada orang tua. Itu adalah back to family. Jadi mendetakkan prioritas kepada anak-anak, pada children, untuk dapat dibuatkan sistem pembelajaran di rumah masing-masing. Oke. Karena ini adalah yang utama. Jadi sebelum diserahkan ke lembaga-lembaga formal, mulailah dibina komunikasi dengan dari rumah anak-anak dulu rumah ya. sendiri masing-masing. Itu saja poin saya. Terima Oke, kasih. tepuk tangan dulu dong untuk Profesor Eri. Oke, kalau tadi kita udah dengar ya dari generasi baby boomers. Oke, sekarang kita ke Gen Z kayaknya. Kamu Gen Z masih kan Sharon? Oke, dia Gen Z nih sahabat kreatif, dan kita juga bakal dengar gimana nih pendapat Gen Z sendiri sebagai orang yang emang sekarang lagi menempuh pendidikan. Seharusnya pendidikan di Indonesia gimana sih Sharon, menurut Sharon sendiri? Kalau ditanya seharusnya pendidikan Indonesia ini sudah cukup baik karena kita sudah mau menyetarakan pendidikan di Indonesia di kancah dunia internasional. Tapi balik lagi kita sebagai pelajar itu harus mempunyai semangat yang tinggi untuk mendukung lah, mensupport semua kebijakan pemerintah ini dalam dunia pendidikan. Karena tanpa kita menyupport pemerintah, tentunya semua kebijakan pemerintah itu akan fail. Nah, maka dari itu pendidikan itu sangat-sangat penting karena pendidikan merupakan salah satu komponen supaya kita mendapatkan value dalam diri dan tentunya bisa mendapatkan kesejahteraan ekonomi di masa depan. Oke, that's all sahabat kreatif yang di rumah dan dimanapun berada, ya itu tadi pembahasan kita tentang sistem pendidikan di Indonesia pastinya di RRI Goes to Campus di pagi menjelang siang hari ini ya, langsung dari kampus UIGM Palembang. Dan untuk terakhir nih sahabat kreatif ya semuanya, ini lagi bersiap-siap juga nih. Thank you so much dulu Erin ngucapin untuk semua teman-teman di sini juga, kru yang bertugas pastinya, untuk kamu yang udah station juga. Jangan lupa say no to jokes, say no to free sex, dan jadikan pemuda sebagai headline. And the last performance, ada teman-teman dari Harmony pastinya yang bakal menghibur kita semua. So thank you so much untuk kamu yang udah station. And kita bakal ketemu lagi di RRI Pro 2 Goes to Campus pastinya di kampus yang berbeda. Kira-kira apakah kampus kamu selanjutnya? Station terus.
siapa jingo pasti langilan, pempelan jeroy pempelan jen, kasih kau pacak ke lengan. Mang Cebice janganlah lupa bawa balik oleh-olehnya, pempelan jen sama cukonya, kita makan bersama-sama. Jeroy pempelan jen, siapa jingo pasti langilan, pempelan jeroy pempelan jen, sekasih kok pacak ke lengan. Mang Cebice janganlah lupa ngawa balik oleh-olehnya, pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Oke, terima kasih. Oke, thank you banyak teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua pastinya teman-teman tadi ya. P-Harmony emang suaranya merdu-merdu semua. Nanti kita juga bakal ketemu sama teman-teman dari kampus yang lainnya pastinya dari Pro 2 Gustu Kampus di episode selanjutnya. Kira-kira kampus siapa yang bakal kita datang lagi? Kampus kamu, kampus kamu, kampus kamu. Gak tahu kampus siapa, yang pasti stay tune terus on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Baru saja kamu dengarkan Pro 2 Goes to Campus. disiarkan langsung dari kampus IGM Indo Global Mandiri Palembang. Sampai jumpa. Pro 2 Goes to Campus.